Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita berada di SMK Yosonegoro, tepatnya di Jalan Tripandita. Kita bersama dengan Mas Fatah sama Mas Kamit, kepala sekolah yang hampir 2 tahun ini memimpin. Tapi sebelum kita lanjut, selamat pramuka dulu. Yang ke-63. Sukses selalu, karena tadi saya juga mengintip waktu motor-motor ini dipamerkan di perkemahan di SD unggulan. Mas Kamit, sebelum ke Mas Fatah, karena Mas Fatah nanti harus tahu tekniknya. Bagaimana menurut Mas Kamit sampai Yoso itu mempunyai program seperti ini? Ini luar biasa menurut saya, dan mungkin bagi masyarakat Magetan ini nanti jadi terobosan yang luar biasa. Dengan harga pertalite yang mahal, pertamat yang mahal, dengan motor listrik. Mas Kamit mungkin bisa diserahkan ke masyarakat semua. Ya. Terima kasih Pak Agus. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku Kepala SMK Yosonegoro. Jadi sejarahnya kenapa kok kita ngambil motor listrik. Jadi intinya begini Bapak Ibu semua, di saat ini udara kita, pencemaran itu dari berbagai macam. Kita harus ikut andil untuk menjernihkan, apa bahasanya Pak Gus? Alam. Jadi melangit, membirukan langit bahasanya, membirukan langit. Jadi kita berusaha mengkonversi motor bakar ke motor listrik. Alhamdulillah SMK Yoso punya mitra industri, yaitu PT MMP, yaitu Mitra Metal Perkasa yang ada di Jakarta sana. Yaitu kita sudah kerjasama kurang lebih 4 tahun lebih. Terus pada tahun ini kebetulan PT MMP ini mengadakan program yaitu konversi motor listrik ini, sehingga semua pengadaan peralatan yaitu dari PT MMP ini. Jadi teman-teman yang ada di Yoso ini didiklat, Bapak Ibu gurunya diajari, terus setelah itu mengkonversi semua alat dari sana, dan teknisnya juga dibantu dari sana, sehingga dari PT MMP ini kelasnya yaitu sudah kelas A Pak Agus. Kelas A. Artinya kelas A ini dia sudah berhak mengkonversi motor bakar ke motor listrik. Dari kelas A ini diturunkan ke bengkel-bengkel sekolah yang mau bekerja sama dengan PT MMP ini, otomatis bisa mengkonversi sendiri. Jadi SMK Yoso ini sudah bisa mengkonversi motor listrik, motor bakar ke motor listrik, bisa dibawa ke sini. Kita dapat lisensinya yaitu dari PT MMP. Gitu ya. Sehingga teman-teman ini sudah bersertifikat dari PT MMP. Terus nanti kalau sudah jadi, nanti dicek lagi, bahasanya di apa Mas? Diuji layak. Yang menguji layak nanti tetap dari MMP. Karena kita pusatnya di MMP itu. Tapi kita sudah bisa mengkonversi sekolahnya. Kalau sudah menjadi motor listrik, otomatis di STNK juga terganti dong. Betul. Ya, nanti disampaikan Pak Fatah nanti. Pak Fatah, ya, nanti untuk teknisnya. Pak Fatah. Mas Kamit. Kan tidak mudah seperti ini ya, untuk membuat anak-anak bisa seperti ini. Ini apa yang mendorong Pak Kamit terus getol? Yaitu yang jelas perkembangan evolusi tadi dasarnya tetepan ya. Kita kan juga sudah sekelasnya, yaitu sekolahnya Adiwiyata. Itu kan harus melindungi alam lah bahasanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita digandeng beberapa industri, dan rata-rata industri itu juga sama memikirkan kerusakan alam. Maka dari situ kita selaku sekolah teknik, dan salah satunya yaitu di bidang teknik sepeda motor, mampunya di sini ya kita berusahalah bagaimana biar ini dari SMK Yoso berharap nanti bisa menyebar terkait dengan perubahan dari motor bakar ke motor listrik ini, walaupun 0,0%, tapi kita juga harus ada perubahan seperti itu Mas Agus. Jadi di SMK di Magetan baru Yoso dong? Ini sebenarnya sudah ada 3 yang sudah ikut dengan kita. Sudah 3 sekolah. Semua SMK. Kalau di tingkat Jawa Timur juga banyak, senternya sebenarnya di Yoso ini, tapi di sini kan banyak sekolah-sekolah yang bergabung. Nah, kemarin pernah mengadakan konversi di sekolah itu kita pusatkan di sana, yaitu 2 sekolah kemarin. Terus pas penutupannya jadi 1. Ini yang pertama di wilayah Matraman kemarin. Terus yang kedua di Jawa Timur kemarin, kebetulan di program Mahameru Pak Agus, yaitu Hari Bayangkara, juga kita mengadakan konversi di sana di Polda Jatim. Ya, itu diikuti malah 1 Indonesia, itu mulai dari Kerawang ya Mas, ya, yang paling barat.
dari Kerawang sampai ke Probolinggo. Ada kurang lebih 50 lebih 50 sekolah yang ikut konversi di acara Mahameru di Polda Jatim. Dan itu luar biasa kemarin Pak Agus. Hadiahnya karena dilombakan, itu hadiahnya sepeda motor saat Sepeda itu. motor baru. Sepeda motor baru dari Suzuki. Kita dapat. Kita kebetulan belum. Nanti sebelum ke Mas Kamit, Pak Fatah. Pak Fatah, mungkin saya harus tanya ini. Mulai dari akinya. Bilang akinya ya? Oh, daftar dulu. Nah, daftar untuk konversi ini kan harus daftar dulu. Iya, Nah, ini urutannya nanti Pak Fatah. Gimana caranya Mengkonversi. Saya punya motor etik. Motorku tak kayak motor listrik. Motor listrik di Yoso. Mungkin bisa disilakan ke masyarakat, Mas Fatah. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi teknis langkah-langkah untuk melaksanakan konversi dari motor bahan bakar menuju motor listrik itu yang pertama adalah kita harus mendaftar dulu di platformnya Kementerian ESDM yang bertujuan untuk mendapatkan subsidi dari Kementerian ESDM. Yang mendaftar masyarakat? Yang mendaftar yang bisa punya motor dilakukan oleh bengkel konversi atas nama yang terdaftar di kendaraan tersebut. Oh, nama yang terus? Nanti, atau mendaftar secara mandiri. Masyarakat umum bisa mendaftar secara mandiri, kemudian memilih bengkel tempat konversi yang di platform tersebut sudah terdaftar. Sudah ditunjuk. Ya. Nanti tergantung wilayahnya di wilayah mana, di situ nanti ada terdaftar daftar bengkel yang bisa dipilih. Nah, salah satunya di Magetan adalah di SMK Yoso ini. Kemudian setelah mendaftar di platform, ada konfirmasi dari penyedia platform ACC terkait subsidi tersebut dan juga uji berkas yang sudah diupload. Jadi nanti akan upload beberapa dokumen dan kalau lolos nanti bisa mendapatkan subsidi yang tadinya biaya konversi itu 17,5 juta. Dapat subsidi tinggal 7 jutaan. Berarti tinggal bayar 7 juta saja. Oh, itu sudah kit mulai dari baterai, kemudian BLDC, kemudian proses uji layak dan sebagainya sampai nanti muncul SURT namanya surat yang nantinya kita bisa masukkan ke Samsat untuk proses ganti STK. Penerbitan surat yang baru yang tadinya motor bakar sekarang jadi motor konversi. Mas Fatah, selama Mas Fatah menangani di Yoso, apa kendala? Yang selama ini adalah kendalanya di area Magetan khususnya karena kondisi jalan yang naik turun. Itu pemakaian baterai agak sedikit cepat habis. Iya. Namun kita cek kemarin itu dalam satu kali charge 100% itu bisa menempuh jarak kurang lebih 40 km kecepatan 70 km per jam. Kecepatan 70. Untuk mesin nggak ngaruh ya antara bensin atau? Betul. Jadi untuk mesin itu dari motor bahan bakar fosil atau bensin itu nanti mesinnya dilepas, diganti pakai BLDC namanya atau bahasa kita dinamo sebagai penggeraknya. Jadi mesin itu dilepas tadi. Ini pemirsa, ini aku yang tadi yang goblok. Jelas wis ganti motor listrik. Kenapa kok masih pakai mesin? Jadi yang menggerakkan dinamo semua. Penggerak utamanya dinamo, kemudian sumber tenaganya itu dari tegangan dari baterai, kemudian ditambah satu perangkat controller namanya. Controller. Ya, untuk mengatur sistem electrical penyaluran daya dari baterai ke motor, kemudian motor sampai ke electrical yang lain. Kalau ada masyarakat datang, dia dikonversi, mesinnya nanti kembali ke masyarakat. Mesinnya kalau dicopot itu dimusnahkan. Oh gitu ya, dibawa ke sana, diganti yang jadi itu. nanti ada berita acara pemusnahan dimusnahkan mesin. Betul, karena sudah terkonversi. Takutnya nanti mesin dijual belikan lagi. Betul. Kayak gitu ya? Iya. Untuk anak didik bagaimana ya tetap anak didik jenengan yang bertanggung jawab. Bagaimana dia? Nah, langkah kita berupaya untuk menjadi bengkel binaan MMP itu salah satunya adalah menyiapkan anak didik untuk menyongsong perkembangan teknologi yang semakin kesini semakin maju. Selain itu juga tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah membirukan langit yang saat ini polusi sudah luar biasa ya. Tentu itu banyak hal yang harus kita lakukan untuk menyiapkan anak-anak di masa depan
Tujuannya adalah generasi Indonesia ini seperti yang dicanangkan pemerintah di 2045 sebagai generasi emas, anak-anak paham tentang motor listrik, konversi listrik, dan mulai beralih dari bahan bakar fosil yang semakin langka ke energi terbarukan yaitu motor listrik. Gitu ya. Betul. Nanti sebelum sampai lagi ke Pak Kamit, ini baru berapa unit Pak Kamit? 3. Kenapa nggak diperbanyak? Ya sebenarnya kita berkeinginan seperti itu Pak Agus, tapi pertama keterbatasan media kita, unit kita, gitu, dan kita sementara ini memang untuk prototipe atau untuk uji coba atau untuk biar di bahasanya testimoni ya teman-teman. Jadi ini memang dibawa Bapak Ibu guru Pak Agus. Ini saya suruh nyoba karena ini sebagian promo kita juga. Makanya harus kita bawa ke masyarakat biar masyarakat juga tahu proses yang seperti itu. Jadi untuk penambahan tetap kita nambah terus nanti Pak Agus perkembangan, dan ini dalam 1 tahun 3 ini sudah luar biasa. Dan saat itu kita masih biaya ya Mas ya, pas saat itu masih biaya 7 jutaan kurang lebih seperti itu per nanti bikin produk Pak. Bisa. Iya bisa. Tapi yang jelas gini Pak Agus, nanti ada MOU-nya. Jadi kita digandeng sama MPP nanti yang berkaitan dengan kita bengkel binaan ini 3 yang terlibat. PT MMP, terus nanti penyedia barangnya itu PSAG. Dan ini ada MOU-nya tanda tangannya 3 itu sama SMK sekolah ini. Itu. Jadi harus ada itu. Kalau tidak ada itu berarti belum layak bengkel itu. Iya. Itu. Mas Batak, rumit nggak menurut jenengan bikin seperti ini? Mohon maaf, kan sudah diajari MMP. Rumit. Secara basic sama sekali tidak ada kesulitan yang berarti karena dari PT MMP selaku produsen yang membuat spare part itu sudah didesain PNP, plug and play. Jadi bracket yang disediakan itu menyesuaikan permintaan dari konsumen. Jadi kalau kita mau konversi motor listrik, konsumen kan harus daftar di platform. Di situ kelihatan nanti tipe motor dan mereknya apa, tahunnya berapa. Mereka di perusahaan sudah ada katalognya, mau dibuat lubang bautnya seberapa itu sudah ada jaraknya. Lah nanti bracket dicetak sesuai dengan kebutuhan tipe dan merek motor. Jadi kita selaku bengkel konversi itu tinggal ngopot mesin, kemudian dipasang BLDC motor, kemudian ada modifikasi di bagian elektrik untuk sistem instrumen, sistem penerangan. Udah selesai. Gitu ya? Udah aja. Ya. Betul. Tapi gini Pak Gus, masyarakat harus tahu, motor yang mau dikonversi itu harus motor yang layak. Yang layak. Yang layak. Ngawur. Orang ngawur. Mana welek terus akhirnya nggak boleh karena dia dapat subsidi. Ya, jadi motor pertama harus hidup pajaknya. Terus yang kedua sehat, termasuk bannya nggak boleh gundul, joknya nggak boleh bolong, rating harus nyala. Karena apa? Setelah nanti dikonversi nanti akan ada uji kelayakan. Nah uji kelayakan kalau nanti ini tidak normal, sepedo itu termasuk sepedo harus jalan semua. Kalau tidak nanti kita mesti gagal, nggak uji layaknya tidak berhasil. Jangan motor bodong. Ya itu. Salah satu syaratnya itu Pak. Jangan motor bodong. Harus jelas. Tertib pajak. Bayar pajak terus. Pajak tidak bisa Pak. Ya iya. Ini kan lebih enjoynya kan gitu. Betul. Mas Kamit. Apa harapan terbesar jenengan setelah memimpin Yoso 2 tahun? Banyak loh program yang mohon maaf saya ngintip saja. Ya kita memang berdasar kita sekolahnya swasta, kita harus inovasi. Itu penting karena apa? Saya sering sampaikan ke warga sekolah, teknik itu akan berkembang terus Pak Gus. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan berarti akan ditinggal oleh teknologi tersebut. Ya salah satunya ini. Maka ini harus dipacu. Biar apa? Tidak ketinggalan. Ini saja sebenarnya kita sudah ketinggalan jauh dengan industri. Tapi kita berusaha lah. Maka termasuk saya kebetulan basic saya itu sejak awal itu menggandeng industri sehingga saya mengintip terus perkembangan apa yang ada di industri. Nah, ini yang mungkin mohon maaf saya harus paham terkait itu. Dan ini juga Pak Agus, saya punya program di sini termasuk kesehatan. Nah, ini kesehatan betul. Kesehatan itu penting Pak Agus. Duit yang akeh nek ora sehat ya apa? Nggih napa mboten? Jadi anak saya nanti saya mau cekkan ke dinas kesehatan, cek gula, cek darah,
terus kolesterol, termasuk apa Mas, asam urat, itu kita cek dan nanti di situ tertera, nanti stempel dinas diberikan di rapot. Sehingga wah anak ini loro iki lah, ini kudu somben. Itu karena apa? Kita sudah mengarah ke penyaluran alumni Pak Gus ya, keluar negeri atau kerja di industri kan mesti medical check up toh Pak. Nah ini eman sudah fisiknya bagus, sudah lolos wawancara, sudah lolos tes psikologi, tinggal medical check up. Ternyata karena apa? Budaya kita di Indonesia saat ini sering banyak makanan-makanan yang tidak sehat. Nah ini sudah kita kampanyekan, Yoso harus anaknya sehat dengan program PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Termasuk kantinnya tidak boleh jualan makanan instan. Itu. Jadi itu Pak Agus, kita harus pokoknya harus melangkah lebih cepat lah itu. Dan itu memang yang dibutuhkan industri Pak Agus. Tapi ada yang menarik saya. Perbedaan sangat jauh dari saya kenal jenengan sampai sekarang. Tapi ya itulah perjalanan Pak Kamit ya. Siap. Mungkin bisa di sedikit aja. PPDB bagaimana? Alhamdulillah. Cukup atau tambah gedung nanti? Enggak cukup, Mas. Alhamdulillah, kita syukuri lah. Semuanya ini kerja teman-teman semuanya lah. Dan yang jelas masyarakat sekarang itu sudah tahu dan alhamdulillah itu banyak yang dari luar kota Pak Agus. Yang dari Jakarta itu banyak. Lah, tahunya dari mana? Dari medsos ternyata. Iya betul. Nah, alhamdulillah kita jadi mesti mantau medsos saja juga. Dan kenyataan memang seperti itu dilakukan, itu bukan awu-awu dan itu real kita laksanakan. Kalau ada sedikit kerikil kan wajar ya Mas. Itu wajar. Balik ke Mas Patah. Mas Patah, jenengan masih muda. Pasti ada cita-cita lain selain motor-motor seperti itu. Apa yang jenengan pikirkan untuk Yoso? Saat ini program keahlian kami di SMK Yoso Negoro bersama dengan PT Yamaha. Nah, saat ini tingkat kerjasama di kelas B. Kami sedang proses pengajuan proposal PT Yamaha untuk naik promosi ke kelas A. Kelas A. Jika nanti di ADC nanti kita tambah satu lokal bengkel di setup seperti bengkel resminya Yamaha untuk tempat anak-anak praktek. Dibikin sama Yamaha. Sehingga nanti anak-anak itu lebih tahu lebih detail lagi terkait SOP pengerjaan. Jadi yang selama ini pengetahuan anak bengkel bengkel motor gitu, ternyata masih banyak hal yang harus mereka tahu, SOP yang detail kecil-kecil, mereka paham urutan pembelajaran sehingga bisa lebih baik lagi. Kemudian kemarin juga ditawari sebenarnya sama PT Yamaha untuk kita diberikan fasilitas motor bekas balapnya Yamaha. Itu ya. Supaya dikerjakan di sini untuk ikut event-event balap yang ada di sini. Kan gitu. Kalah kabeh. Kita masih dikit-dikit dulu Pak Gus. Masih masuk ke rencana kerja ke depan nanti kalau kita bisa kerjakan, insya Allah kita ketemu. Mas Kapit, sebelum kita closing nanti kita lihat ya Mas ya. Mas kami sampaikan ke masyarakat Magetan bagaimana caranya konversi di Yoso Negoro dan bagaimana persyaratan yang harus disiapkan ke masyarakat Magetan. Ya, Bapak Ibu semuanya, masyarakat Magetan, saya persilahkan yang berkeinginan mengkonversi motor bakarnya atau bensin ke motor listrik, silahkan datang ke SMK Yoso. Karena apa? Secara biaya jelas lebih irit. Ya, lebih irit dengan cara membawa motornya, yang jelas yaitu harus fit motornya datang ke sekolah, nanti akan dipandu cara untuk daftarnya karena harus didaftarkan dulu ke SDM karena juga ke penyedia alatnya yaitu ke PT MMP, sehingga semuanya nanti insya Allah akan dipandu dari tim kami yaitu di jurusan TBSM atau di sepeda motor. Nanti juga diarahkan langkah-langkah berikutnya setelah selesai konversi, sekaligus yang jelas dipantau terus motor-motor yang sudah dikonversi ada kendala apa, dan alhamdulillah ini tidak ada masalah. Mungkin ada sedikit-sedikit, semuanya juga ada garansinya dari pihak PT MMP. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, pemirsa Lau TV, sebelum kita akhiri nanti Mas Patah, saya mohon untuk membuka job bagaimana sampai jalannya motor ya. Saya terima kasih dikasih kesempatan Pak Kamit. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi contoh ya SMK-SMK lain yang di Magetan
untuk membirukan langit? Tadi yang saya sampaikan tadi ya, Iya. sekaligus. Ya, jadi kita nanti ke depan kita harus punya charger khusus motor listrik. Oh ya. Ya, Nanti chargernya di sini ya? ya, Di depan sini di ya? depan sini. Orang luar nanti boleh bebas, Berarti gratis. kayak Kita buat rumah-rumah rumah itu. kecil. Iya, untuk Kalau charge. motor-motor ini bisa langsung cas di situ ya? Iya, dan kita ambil listriknya tidak dari PLN tapi dari dari matahari. Ya. Kita tunggu actionnya Pak Kamit. Kita tunggu actionnya Yosonegoro dan kita tunggu actionnya Mas Patang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan, sedikit gambaran terkait motor listrik yang sudah kita konversi dari motor bahan bakar bensin ke motor bahan bakar listrik. Ini adalah cara mengoperasikan motor listrik, tapi sebelum ke cara mengoperasikannya kami beritahukan beberapa komponen di motor listrik. Komponen utamanya yaitu BLDC dan juga baterai. Adapun baterai ada di dalam jok. Kita taruh di dalam jok. Ini baterainya. Oke. Kemudian di sini ada saklar safety, ini saklar awal. Kita nyalakan sehingga nanti motor bisa nyala. Kemudian komponen berikutnya bisa dilihat di sini, yang tadinya mesin motor bakar sekarang sudah berubah menjadi BLDC atau bahasa kita sehari-hari adalah dinamo. Sehingga motor penggeraknya yang tadinya mesin jadi dinamo. Itu terus ada satu komponen lagi, controller namanya, ada di dalam untuk pengaturan penyaluran tegangan dan ke sistem elektrik yang lainnya. Untuk mengoperasikan motor ini cukup mudah, seperti motor matic pada umumnya, masih seperti motor bensin ya. Kita tinggal starter dan nanti bisa jalan. Ini kita starter, bel tetap masih berfungsi sama seperti biasa, cuman ada yang beda adalah ini ada sistem motor ini bisa mundur. Kenapa kok desain bisa mundur? Karena kalau di depan didorong itu agak berat. Yang tadinya motor pakai mesin itu bisa netral kalau motornya mati, tapi ini karena dinamo agak berat. Ini didesain supaya mundur. Ini ada tombol R, bisa ditombol, kemudian digas dia mundur. Nah gitu. Kemudian untuk maju tinggal dilepas, bisa maju lagi seperti biasa. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian di depan di sini ada indikator baterai untuk pengendara. Jadi saat motor ini dioperasikan, ada indikator baterainya. Di jalan bisa dicek kapasitas baterainya masih berapa untuk menentukan kapan nih waktu harus di charger ulang. Seperti itu kurang lebih caranya. Kalau yang motor manual, motor moped ini sama kurang lebih, komponennya juga ada, ini baterai ya, baterai sama mesin yang tadinya mesin sekarang jadi BLDC. Pengoperasian sama persis, tinggal kita nyalakan, kita tombol starter sampai nyala hijau dan siap untuk jalan. Oke. Kurang lebih seperti itu caranya. Keunggulannya Mas, apa? Keunggulannya motor ini satu yang utama adalah memang nggak menyebabkan polusi ya, karena nggak pakai bahan bakar minyak, pakai listrik tanpa suara. Kemudian untuk tenaga yang dihasilkan itu tidak kalah dengan motor bensin. Ini pernah di setup, di kontrolernya bisa sampai kecepatan 70 sampai 90 km per jam bisa sampai. Kemudian jarak tempuh dari baterai, kapasitas baterai yang ada itu bisa sampai 40 km dalam satu kali pengecasan. Dan kecepatannya tadi seperti yang saya sampaikan bisa sampai 90 km, tergantung setupnya di controller. Untuk pengecasannya, sekali pengecasan dari low sampai full penuh 2 jam dengan tegangan listrik 750.